Mahasiswaku, sekarang saya lanjutkan ya. Tadi kan sudah yang keempat, yaitu mencari nilai diferensiasi dan aproksimasi. Sekarang yang terakhir dari aplikasi turunan, yaitu apa? Yaitu tentang nilai maksimum dan minimum ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai maksimum dan minimum, maka kalian akan butuh yaitu yang namanya mencapai ekstrim, mencapai nilai ekstrim. Apa itu mencapai nilai ekstrim? Yaitu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, nanti kalian cek kapan dia maksimum dan kapan dia minimum. Kalian lihat dari turunan kedua. Kalau turunan keduanya positif, berarti tercapailah ekstrim minimum. Kalau turunan keduanya negatif, maka tercapailah nilai maksimum. Kalau seandainya turunan keduanya sama dengan 0, maka harus dicek lagi. Atau bisa saja mempunyai titik pelana ya, seperti itu. Nah, udah. Jadi teorinya nilai maksimum dan minimum adalah kalian mencari sebuah model, kemudian modelnya diturunkan, kemudian turunannya sama dengan 0 ya. Terus cari titik maksimum minimumnya ya. Nah, kita langsung aja supaya lebih cepat. Ini sudah saya tuliskan tentang contoh dari sebuah aplikasi untuk mencari nilai maksimum atau minimum ya. Nah, marilah kita lihat di sini ya, kalian tulis. Dibuat kardus tanpa tutup dari potongan bahan berbentuk bujur sangkar dengan sisi 12 cm. Ya, stop sampai di sini. Kalian lihat, saya punya sebuah bahan, entah mau kertas, mau plastik atau apa ya, saya punya bahan di mana sisinya adalah 12 cm, ini pun juga 12 cm ya. Dia berbentuk bujur sangkar 12 kali 12. Nah, udah ya, paham ya? Kemudian dibuat kardus tanpa tutup. Kalau ini seandainya saya potong di pojoknya, dipotong ke 4 pojoknya, kemudian sisi-sisinya dilipat ke atas, jadi saya tekuk, maka sisi-sisinya jadi seperti ini ya. Ini kertasnya, ini hasil dari kardusnya yang diperoleh ya. Dan dilipat ke atas. Paham ya? Maka dari sini kalian akan punya apa? Semula tadi 12, begitu dipotong, dilipat ke atas, maka sisanya apa? Dipotong X sehingga menjadi dikurangi 2X. Jadi sisinya ini 12 dikurangi 2X. Sedangkan sisinya yang ini adalah apa? Juga sama, 12 dikurangi 2X. Sedangkan tinggi potongannya adalah X ya. Nah, ini ilustrasinya, bahannya, ini hasil potongan kardus tanpa tutupnya. Maka sekarang pertanyaannya adalah hitung ukuran pemotongan. Jadi ukuran pemotongan bujur sangkar pojok sehingga diperoleh ukuran volume terbesar ya. Kalau ada kalimat volume terbesar, ini artinya kalian harus mencari apa? Mencari maksimum. Kalau seandainya terkecil, nanti mencari minimum ya. Udah paham dari sini? Kalau sudah paham, sekarang saya lanjutkan menjawab soal ini ya. Saya hapus. Dah, saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah ya, ini karena papan tulisnya kecil, maka saya lanjutkan dengan menghapus ini ya. Sudah saya hapus, sekarang saya jawab tadi ya. Saya sudah punya, saya ulangi lagi, saya punya sebuah kotak yang dilipat ke atas. Nah, seandainya kotaknya berbentuk seperti ini, tanpa tutup ya. Ini adalah panjangnya 12 dikurangi 2X. Kenapa dikurangi 2X? Karena X-nya sudah dipotong kiri dan kanan. Kemudian ini juga dipotong 12 min 2X. Sedangkan tingginya ini X ya. Berarti ini sudah menjadi apa? Menjadi balok ya. Jadi ketika mencari masalah nyata dari nilai maksimum minimum, maka kalian harus hafal apa itu rumus volume balok. Yuk, apa? Rumus volume balok ya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Betul ya. Jadi V-nya sekarang apa? Karena semua variabelnya X, saya beri nama V dalam variabel X ya. Apa rumusnya? Panjangnya misalnya 12 dikurangi 2X yang tadi. Lebarnya juga sama, 12 dikurangi 2X. Tingginya adalah X, yaitu tadi ketika pojoknya dipotong, dilipat ke atas, maka tingginya X ya. Maka dari sini hasilnya kalau saya sederhanakan 12 kali 12 adalah 144 kali X ya. Nah,
Terus berikutnya 12 kali min 2, min 24. Ini juga min 24. Min 24 tambah min 24, min 48. Ya, X kalikan X, jadi X kuadrat. Ya. Terus ditambah lagi dengan berapa? Min 2 kali min 2 plus 4. Plus 4, X kali X kali X plus 4X pangkat 3. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan model dari kondisi masalah kita, ya. Masalah nyata kita yaitu mau membuat ukuran pemotongan kardus, ya. Langkah berikutnya apa? Cari nilai ekstrem, ya. Mencari nilai ekstrem yaitu dengan cara apa? Cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya apa? FV aksen dari 144X sama dengan 144, ya. Turunan ini min 96X. Turunan ini plus 12X kuadrat. Tadi syaratnya mencapai ekstrem, turunan pertama harus sama dengan 0, ya. Nah, dari sini kemudian apa? 12-nya dikeluarkan. Apa yang terjadi? 12X kuadrat saya pindahkan ke kanan aja ya. 12X kuadrat saya keluarkan 12X kuadrat. Min 96 berapa? Min 96 bagi 12 8X, ya. 144 bagi 12 plus 12 sama dengan 0. Jadi saya punya sekarang semua dibagi 12, X kuadrat min 8X plus 12, 0 saya bagi 12 ya tetap 0, ya. Dari sinilah kalian cari apa? Cari titik-titiknya. Ya tadi perkaliannya 12, penjumlahannya min 8, berapa? Ya, yaitu min 6 sama X min 2, ya. Min 6 kali min 2 plus 12, min 6 tambah min 2, min 8, ya. Maka dari sini hasilnya adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 2, ya. Nah, ini kita anggap sebagai apa? Titik ekstrimnya. Ini adalah titik ekstrim. Kita belum tahu apakah dia maksimum atau minimum, ya. Sekarang begitu saya punya titik ekstrim, saya masukkan nilai 6 sama nilai 2 ke fungsi awal. Nah, kalau seandainya hasilnya mana yang memungkinkan, ya. Coba kalau seandainya saya masukkan 6. Masukkan 6. 12 dikurangi 2 kalikan 6. 2 kalikan 6, 12. 12 dikurangi 12, 0, ya. 0 dikalikan apapun ini juga 0, ini jadi 6. 0 kali 0 kali 6 hasilnya 0. Volume yang 0 itu artinya apa? Tidak terbentuk volume sama sekali. Maka di sini saya tulis TM. TM itu apa? Tidak mungkin. Berarti satu-satunya yang mungkin titik ekstrimnya adalah X sama dengan 2, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah 2 ini menunjukkan nilai ukuran volume terbesar, ya. Nah, ini saya lanjutkan, saya hapus, ya. Coba sekarang gini atau saya ini, ya. Ingat ya, turunan keduanya negatif maksimum. Jadi saya akan membuktikan apakah dia turunan keduanya negatif. Saya pindahkan ke ruas kanan, ya. Ya. Sekarang X-nya sama dengan 2, maka V2-nya sama dengan berapa? V2-nya adalah 12 dikurangi 2 kalikan 2, terus dikalikan 12 dikurangi 2 kali 2, dikali lagi 2, ya. Hasilnya 12 dikurangi 4 berapa? 12 kurangi 4, 8. 12 dikurangi 4, 8 lagi, terus dikalikan dengan 2. Jadi berapa? 64 kali 2, 128, ya. Jadi volumenya menunjukkan kalau dipotong ujung-ujungnya 2 cm, nah maka akan menghasilkan volume 128 cm kubik. Sekarang pertanyaannya, apakah betul volume 128 itu merupakan volume terbesar? Ya, dengan cara apa? Carilah turunan keduanya, ya. Berapa turunan kedua? Turunan pertama ini, ya. Turunan pertama ini. Jadi turunan keduanya apa? Turunan kedua 144 turunannya 0, min 96X turunannya min 96, terus ditambah 12X kuadrat turunannya plus 24X, ya. Nah, terus masukkan V, X-nya berapa tadi? X-nya 2, jadi saya masukkan 2, min 96 ditambah 24 kali 2, 24 kali 2 adalah 48, dikurangi 96, hasilnya min 48. Positif atau negatif? Minus 48.
negatif ya. Jadi kita ketemu turunan kedua sama dengan minus 48 itu adalah lebih kecil dari 0. Berarti apa ini artinya? Terbukti maksimum. Jadi ukuran pojok kertas yang harus dipotong adalah apa? X sama dengan 2 cm dengan menghasilkan volume 2 cm tadi 128 cm kubik. Ya, ini jawabannya ya. Jadi dengan demikian seperti ini. Jadi langkah untuk menyelesaikan nilai maksimum minimum ada tujuannya. Yang pertama adalah apa? Kalian cari. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk mencari nilai maksimum minimum dari masalah nyata, maka kalian yang pertama adalah membaca soal ceritanya, kemudian kalian lihat bagaimana modelnya. Setelah tahu modelnya, maka model itulah yang diturunkan. Turunannya pertama dienolkan akan mendapatkan titik ekstrim, kemudian dicek turunan keduanya. Kalau turunan keduanya negatif, menghasilkan maksimum, turunan keduanya positif, menghasilkan minimum. Nah, itu ya, mudah-mudahan kalian mengerti semua apa yang sudah saya jelaskan. Jadi dengan berakhirnya video ini, maka video tentang turunan dan aplikasi turunan berarti selesai saya jelaskan semua. Nah, langkah berikutnya adalah kalian akan menyelesaikan sebuah contoh, beberapa contoh soal ya. Nanti akan saya tuliskan di video selanjutnya ya. Terima kasih. Ya, halo mahasiswaku sekalian, ini ya, ini adalah terakhir. Saya punya soal, contoh soal aplikasi turunan ya. Dah, kalian tulis semuanya. Ini kecil-kecil ya, berhubung papan tulisnya tidak cukup, saya buat kecil-kecil. Silakan ditulis dulu, kemudian nanti setelah ini ditulis soalnya, kemudian dijawab, dikumpulkan, kemudian di-emailkan ke saya ya, hasil dari jawaban kalian. Nah, jadi cukup contoh soal aplikasi turunan ini, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan ya. Sehingga dengan berakhirnya contoh soal ini, maka berakhirlah sudah pertemuan kita selama 2 hari berturut-turut ini ya. Jadi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya untuk materi baru berikutnya, yaitu integral ya. Terima kasih.